Jabar Pak Didi. Iya. Gimana meresponnya? Jadi saya ceritakan dari awal bahwa saya pergi liburan ke Jepang bersama keluarga itu pada tanggal 2 April sampai tanggal 7 lalu ketika pergi di Jepang di sana di tanggal 6 pagi itu 6 saya waktu Jepang ya, saya melihat dikasih tahu sama rekan bahwa ini Instagramnya Pak Deddy Mulyadi bilang Pak Luki selamat liburan ya, kalau lain kali kalau pergi ke Jepang izin dulu. Nah disitu saya langsung mencoba menghubungi Pak Gubernur. Saya bilang, punten Pak Gubernur, maaf saya tadi lihat di postingan Pak Gub, saya posisi lagi di Jepang Pak Gub, maaf kalau saya belum izin karena saya tanggal 7 sudah pulang kok, jadi tanggal 8 bisa kembali kerja. Terus Pak Gubernur bilang mestinya izin dulu sama Kemendagri melalui beliau ya. Beliau, iya Pak Gub, tapi saya perginya bukan di hari kerja. Lalu dia beliau nunjukin kayak screenshot peraturan perundang-undangan kalau nggak salah undang-undang tahun 23 tahun 2014 itu, pasal yang dilarang pergi ke luar negeri. Wah, saya bilang, wah maaf Pak Gubernur, saya berarti salah menginterpretasikan hari. Saya pikir hari itu hari kerja. Kata beliau, enggak, tetap, ya sudah saya minta maaf, nanti saya akan segera menemui, begitu sampai Indonesia, tanggal 9, terus tanggal 8, saya mendapatkan surat juga tuh, jadi di tanggal 7 saya dapat surat, tanggal 8 untuk klarifikasi di inspektorat. Nah, di situ tadi saya menjelaskan di inspektorat, saya menjelaskan ada sekitar 40-an lah, 40 pertanyaan, tentu ditanya perginya itu pakai fasilitas negara atau tidak. Saya jawab tidak, bahkan saya dari Indramayu sampai ke Jakarta saya nyetir sendiri pakai mobil pribadi, tidak bawa ajudan, bawa aspri, ASN sama sekali, tidak difasilitasi, bahkan di airport semua ini benar-benar murni pribadi dari awal sampai akhir. Lalu kenapa tidak mengajukan izin? Saya mengatakan bahwa saya sudah mengajukan izin sebenarnya tanggal 8, 9, 10 karena saya pergi dari tanggal 2 sampai tanggal 10, 11 lah, 11 itu kan sampai Indonesia. Loh kenapa izinnya 8, 9, 10? Karena 8, 9, 10 adalah hari kerja, makanya saya mengajukan izin. Terus izinnya keluar nggak? Nggak keluar Pak, karena ketika mengajukan izin lewat aplikasi sudah terlalu mepet, harusnya 14 hari kerja sebelumnya. Nah sementara tanggal 22 bulan Maret itu sudah nggak ketemu tuh hari kerja 14 hari. Oh jadi karena saya izin tanggal 8, 9, 10 tidak bisa, maka saya membatalkan 8, 9, 10-nya. Sudah saya pulang di tanggal 7, saya berangkat tanggal 2 sampai tanggal 7. Lah kenapa nggak izin? Nah di sini Pak, saya minta maaf, saya salah karena saya berpikir itu kan cuti bersama. Kan kepala daerah kan nggak boleh cuti di hari Lebaran. Saya ada surat edarannya. Nah surat edarannya itu memang tidak saya terima di meja saya. Kan ada surat dari gubernur, betul ada surat dari gubernur. Surat dari gubernur itu menyatakan persiapan lebaran. Persiapan lebaran itu A sampai ada 9 poin kalau nggak salah ya. Ada 7 poin. Salah satunya membuat posko. Kita bikin ada 27 posko. Terus menyiapkan SK untuk anti premanisme. Belum lagi kita buat lagi untuk pengendalian harga-harga, kenaikan harga, terus operasi pasar, itu semua sudah saya lakukan Pak. Dari A sampai Z itu, dari 7 item sudah saya lakukan semua. Hari H saya tetap ada di lokasi di pendopo. Malah saya menerima ada ribuan tamu datang, ya mungkin sekitar 1000-an tamu datang. Terus di malam harinya kami masih keliling-keliling untuk patroli dan besoknya juga masih. Dan karena memang semua ASN itu sudah pada tutup, Sekda sudah pulang kampung, Asda sudah nggak ada, jadi kantor-kantor itu tutup. Jadi di kantor Bupati itu cuma saya dan Satpam di depan, ada 2 orang kalau nggak salah Satpam di depan. Ya sudah, saya titip sama Pak Wabub karena tinggal rumahnya itu dekat kantor pendopo, dekat kantor rumah itu cuma sekitar 700 meter. Saya titip Pak Wabub, semua sudah berjalan lancar, insya Allah semua sudah kita lakukan. Saya pergi dulu selama 5 hari, saya titipkan semua kewenangan, kalau ada mendadak Pak Wabub lakukan.
Pak Wabub pun menerima, Wakil Bupati pun menerima. Jadi saya pergi. Nah, saya jelaskan bahwa ya saya pergi karena itu di cuti bersama. Kalau itu nggak boleh karena memang suatu pelanggaran, berarti saya minta maaf karena saya salah mengartikan peraturan yang dibuat di situ undang-undang itu. Harusnya mau hari libur kek, tidak libur kek, pokoknya nggak boleh pergi tanpa izin menteri. Nah, disitulah saya salah. Izin Mas, tapi ada sanksi dari inspektor Mas? Sanksi itu mungkin nanti keputusannya kalau sudah kan ini kan saya diminta klarifikasi, setelah itu nanti kan mereka akan mengolah data dan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang saya juga nggak tahu pertimbangannya apa. Berarti belum turun sanksi ya? Belum, kan begini Pak, misalnya tadi saya ngomong persis seperti ini, bahwa saya melakukan satu kesalahan, anggaplah saya pegang gelas itu saya pecahkan gitu, saya pecahkan. Kalau ditanya gelasnya pecah nggak? Iya betul pecah. Saya pergi ke luar negeri tanpa memegang izin dari menteri. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu pecahkan? Saya nggak sengaja. Kenapa kamu pergi tanpa izin? Saya tidak tahu, tidak sengaja. Karena itu di hari cuti. Kalau itu salah, ya berarti memang salah karena saya sudah memecahkan gelas, itu sebabnya saya minta maaf. Kalau memang saya harus mengganti gelasnya, saya akan ganti. Ibaratnya kalau memang saya disanksi, ya mau nggak mau itu adalah konsekuensi resiko yang harus saya tanggung. Jadi saya tawakal tuh, saya bertawakal dan berserah diri. Dan saya serahkan, saya ceritakan semua yang apa adanya. Saya screenshot semua tiket-tiket saya screenshot internally saya di sana. Lalu kan ditanya keterangan juga kepada Kabak Tata Pemerintahan, kepada Asda, tadi kan diundang semua juga kepada Inspektorat dari Indramayu, diceritakan bahwa memang saya nggak apalagi menggunakan fasilitas ya, apalagi dibiayai, bahkan saya itu semua pribadi gitu. Jadi tidak ada uang negara sama sekali, bahkan fasilitas negara yang saya pakai untuk pergi ini, tapi tetap salah karena tidak izin. Kenapa nggak izin? Saya ulangi kembali, karena saya berpikir itu adalah cuti bersama dan kantor Pemda semua pada tutup. Jadi bupati ada di kantor, tapi semua kantor Pemda itu tutup kecuali puskesmas sama rumah sakit. Jadi bisa dibilang abang tidak tahu ya bang dengan aturan dan larangan itu sendiri ya bang? Saya mengetahui nggak boleh pergi ke luar negeri, tapi mengartikannya salah. Saya pikir itu izinnya kalau pergi ke luar negeri kalau hari kerja. Kenapa? Saya membaca satu jurisprudensi, satu permasalahan sebelumnya yang sama, bahwa ada kepala daerah yang mendapatkan sanksi, saya lupa di Indonesia bagian timur, karena pergi di hari kerja selama beberapa minggu itu di hari kerja. Maka dari itu saya khawatir akan hal itu, saya meminta staf saya untuk buat surat di tanggal 22, bikin surat izin untuk tanggal 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, karena itu adalah hari kerja tuh. Mental, oh yaudah kalau gitu saya nggak jadi deh, saya pulangnya tanggal 7 aja, kan hari cuti bersama tanggal 2 sampai tanggal 7. Ternyata itu salah. Mas melihat teguran dari Pak Menteri itu, katanya Mas langsung menghubungi beliau Mas? Ya, dari Pak Gubernur ya? Iya, Pak Gubernur Mas? Iya, saya di Jepang langsung menghubungi beliau. Saya pas artinya gini, kan karena kata-katanya begini, kalau lain kali kalau selamat berlibur Pak Luki, kalau lain kali kalau ke Jepang atau ke luar negeri izin dulu ya. Nah, berarti kan saya langsung mengartikan bahwa wah, berarti saya harus izin, ya kan? Karena dia izin dulu ya. Saya langsung hubungin, izin Pak Gub, saya lihat di postingan Pak Gub nge-tag saya, izin posisi saya lagi di Jepang Pak. Tapi langsung bilang, tapi saya tanggal 7 sudah kembali kok. Maksud saya gini, saya tuh kenapa nggak izin? Karena tanggal 7 saya udah balik kok gitu loh. Kalau tanggal 8, sebenarnya saya tanggal 8, 9, 10 itu saya mengajukan izin. Tapi mental, akhirnya saya tidak teruskan gitu loh. Nah, beliau bilang, ya tetap ditunjukin itu tadi, jadi pengulangan tuh. Intinya, saya langsung menghubungi beliau, baik Pak Wabub, Pak Gubernur, saya minta maaf, nanti saya akan menemui Pak Gubernur setelah kembalinya gitu. Jadi saya sudah sempat Zoom meeting sama beliau kemarin tanggal 7 malam. Tanggal 7 malam saya Zoom meeting, ada rapat kerja gitu. Saya tetap mengikuti. Terus besok ini kan tanggal 9 saya ke Bandung.